Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini kita akan melanjutkan materi dari hukum persaingan usaha tentang perjanjian yang dilarang. Kemarin kita sudah pembahasan perjanjian yang dilarang bagian 1. Kemudian sekarang yang bagian 2, ini sebenarnya pembagiannya bukan karena apa-apa ya, tapi memang karena waktunya saja. Jadi yang sekarang kita akan membahas dari pembagian wilayah sampai nanti dengan perjanjian dengan pihak luar negeri. Ini sudah semua ya dari perjanjian yang dilarang yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, pembagian wilayah ya. Pelaku usaha membuat, apa itu pembagian wilayah? Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya atau dengan pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran gitu ya. Jadi membagi wilayah pemasaran tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghindari terjadinya persaingan di antara mereka. Jadi kalau sudah ada pembagian wilayahnya, maka tidak perlu ada persaingan lagi karena sudah pasti wilayah A menjadi bagiannya si pelaku usaha A, wilayah B menjadi bagiannya pelaku usaha B. Melalui pembagian wilayah ini, para pelaku usaha dapat menguasai wilayah pemasaran dan alokasi pasarnya tanpa harus bersaing dengan yang lainnya gitu ya. Nah, dengan demikian berarti kan ini anti persaingan gitu kan. Nah, dengan demikian dia akan mudah menaikkan harga atau menurunkan jumlah produksi atau barang yang dijual agar apa? Agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi karena tidak ada pesaing, jadi konsumen hanya memiliki sedikit alternatif atau bahkan hanya satu alternatif saja. Sehingga apa? Sehingga harga dapat dimainkan oleh produsen atau oleh penjualnya. Itu ya poin 4. Hal ini akan merugikan konsumen karena konsumen tidak mempunyai pilihan yang cukup luas atau banyak dari segi barang maupun harga. Jadi ya terpaksa membeli barang yang dijual oleh pelaku usaha A tadi gitu. Nah, padahal pelaku usaha A bisa saja sudah mempermainkan atau sudah menaikkan harganya seperti itu. Nah, pembagian wilayah itu ada di pasal 9. Nah, kalau dibaca dari ayat dari pasal tersebut, maka termasuk rule of reason. Jadi harus dibuktikan. Jadi berfokus pada akibat. Jadi pasal yang pendekatannya adalah melihat akibatnya terjadi atau tidak. Apabila akibatnya terbukti terjadi, maka pelaku usaha tersebut, perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat dihukumi. Perjanjian pembagian wilayah ini dilarang karena menyebabkan pelaku usaha yang terlibat di dalam perjanjian ini memonopoli gitu ya pada wilayah di mana dibagi tadi, di mana dialokasikan tadi. Kemudian yang kedua, pemboikotan. Nah, perjanjian pemboikotan ini merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain maupun atau gitu ya, mencegah pelaku usaha lain yang berpotensi untuk menjadi pesaing itu masuk ke dalam pasar yang sama. Jadi ada dua hal ya, yaitu tujuannya mengeluarkan pelaku usaha dari pasar yang sama ya, dalam satu bidang pasar yang sama, dan atau gitu ya, dan atau mencegah pelaku usaha yang baru akan masuk yang berpotensi menjadi pesaing. Nah, pemboikotan ini tentu saja juga menentang atau anti persaingan. Jadi tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristiknya merugikan pesaing lain gitu ya, baik secara langsung. Maksudnya memang menolak untuk membeli, mengkampanyekan untuk menolak membeli di produsen atau di penjual tersebut gitu ya, atau di supplier tersebut gitu. Terus kemudian yang kedua, memaksa supplier atau konsumen untuk menghentikan hubungan dengan pesaingnya atau pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya. Kemudian menghentikan suplai atau bahan pokok yang sangat diperlukan bagi pesaing atau pelaku usaha tersebut. Jadi ini penting juga ya, karena kalau tidak ada suplai bahan pokoknya, maka tidak bisa berjalan begitu usahanya.
Nah, itu termasuk unsur atau karakteristik pemboikotan. Nah, bagaimana pemboikotan itu menjadi anti persaingan gitu? Pemboikotan menyebabkan jumlah pelaku usaha yang ada di pasar tidak bertambah, sehingga dapat berdampak pada berkurangnya pilihan konsumen untuk memilih barang atau jasa dari penjual atau pelaku usaha. Itu dari sisi konsumennya ya merugikannya. Nah, tapi kalau dari sisi pelaku usaha lainnya ya tentu saja perjanjian untuk menyingkirkan pelaku usaha lainnya itu sudah sesuatu yang dapat dihukumi atau disalahkan. Maaf. Kemudian ini ada di pasal 10. Nah, pendekatannya adalah perse ilegal. Kenapa? Karena ya di sana sudah jelas dilarang gitu ya. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian. Jadi sudah jelas tertulis bahwa yang dilarang adalah perbuatannya atau perjanjiannya gitu ya. Nah, kalau di ayat 1 tertulis baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri, ya sama-sama ya. Kemudian yang pasal 2 juga itu tadi sama, perse ilegal juga. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain. Jadi tanpa melihat akibatnya itu ya sudah dilarang, itu sudah dapat dihukumi. Kemudian yang ketiga adalah kartel. Praktik kartel dapat tumbuh dan berkembang pada pasar yang berstruktur oligopoli. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Jadi mereka bekerja sama untuk melakukan perjanjian ya untuk mengatur jumlah produksi mereka, terutama untuk mengurangi jumlah produksi supaya apa? Supaya terjadi kelangkaan, yaitu ya penjelasan yang selanjutnya mereka mengurangi jumlah produksi sedangkan permintaan terhadap produk mereka itu tetap atau bahkan mungkin bertambah misalnya. Nah, maka akan terjadi apa yang disebut dengan kelangkaan. Maka akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, kelangkaan ini akan mengakibatkan konsumen itu harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk dapat membeli produk tersebut. Atau dapat dikatakan tujuan utama dari praktik kartel adalah untuk mengeruk sebanyak mungkin surplus konsumen ke produsen. Jadi seharusnya harganya tidak setinggi itu, tapi karena jumlah produksinya dimainkan, yakni diturunkan, maka produk tersebut kemudian jadi langka, maka mengakibatkan produk tersebut kemudian harganya menjadi naik gitu. Otomatis yang mendapat keuntungan adalah penjual atau produsennya. Seperti itu. Nah, karakteristiknya adalah ini adalah konspirasi atau kerjasama atau perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha. Makanya tadi ada di dalam pasar oligopoli. Kedua, mereka melakukan penetapan harga. Yang dimaksud dengan penetapan harga di sini adalah ya menurunkan tadi, menurunkan jumlah produksi sehingga kemudian harga dapat naik gitu ya. Ketiga, agar penetapan harga dapat efektif, maka dilakukan pula alokasi konsumen atau produksi atau wilayah. Nah, yang ketiga ini juga terdapat unsur pembagian wilayah juga. Kemudian yang keempat, adanya perbedaan kepentingan di antara pelaku usaha. Jadi meskipun mereka itu bekerja sama atau melakukan perjanjian, tapi tetap saja mereka adalah pelaku usaha yang berbeda. Maksudnya yang berdiri sendiri yang mempunyai kepentingan masing-masing gitu ya. Nah, ini ada di pasal 11 tentang praktek kartel ini. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa pendekatan yang digunakan adalah rule of reason yang berfokus pada akibatnya. Jadi kalau akibatnya tidak terjadi, maka meskipun mereka melakukan perjanjian, ya tidak dapat dihukumi karena misalnya mereka melakukan penurunan jumlah produksi gitu ya. Nah, itu tidak dapat dihukumi apabila penyebabnya tidak terjadi atau tujuannya atau akibatnya tidak terjadi gitu.
Karena bisa jadi kan penurunan jumlah produksi itu karena kelangkaan bahan baku, seperti itu ya. Kemudian, nah terkait praktek kartel ini, sudah ada peraturan yang menjelaskan atau yang menjadi pedoman dari pasal 11, yaitu Peraturan KPPU nomor 4 tahun 2010 tentang kartel. Itu dapat menelisiknya apakah termasuk kartel atau bukan itu seperti ini. Apakah terdapat tanda-tanda pengurangan produksi barang atau jasa? Itu dulu. Kemudian apakah ada tidaknya kenaikan harga? Nah, jadi setelah adanya pengurangan produksi tadi, apakah kemudian setelah itu ada kenaikan harga atau tidak? Nah, jika tidak ada, maka perbuatan pelaku usaha tersebut tidak bertentangan dengan hukum persaingan usaha. Seperti tadi saya sampaikan ya. Kemudian, apakah perbuatan tersebut semata-mata langsung bertujuan untuk mengurangi atau mematikan persaingan? Nah, kalau iya, berarti akan melawan hukum. Namun kalau tidak, berarti ya tidak bertentangan dengan hukum persaingan usaha. Kemudian, apakah kartel tersebut mempunyai market power atau mempunyai pangsa pasar yang cukup? Apabila iya, maka mereka mempunyai kekuatan untuk menyalahgunakan kekuatan tersebut. Mereka mempunyai kesempatan, mereka mempunyai kesempatan untuk menyalahgunakan kekuatan tersebut. Namun apabila tidak mempunyai pangsa pasar, maka kemungkinan kecil perbuatan atau perjanjian kartel tadi itu tidak dapat mempengaruhi pasar gitu. Kemudian apakah juga terdapat bukti yang kuat bahwa kartel tersebut menghasilkan efisiensi yang cukup besar sehingga melebihi kerugian yang diakibatkannya. Nah, apabila tidak membawa efisiensi, maka kartel itu hanyalah membawa kerugian sehingga ya sudah yang rugi ya pelaku usaha itu sendiri gitu kan. Kemudian juga apakah ada reasonable necessity, artinya tindakan para pelaku kartel tersebut memang secara akal sehat perlu dilakukan. Seperti tadi ya, misalnya kelangkaan bahan baku misalnya, jadi otomatis produksi harus dikurangi, misalnya seperti itu. Nah, apakah ada alasan yang masuk akal seperti itu? Kalau ada ya tidak dapat dihukumi, namun kalau tidak ada ya dapat dicurigai mengarah kepada perbuatan anti persaingan tadi. Kemudian ada yang disebut dengan balancing test, yakni bahwa setelah faktor-faktor lainnya tersebut di atas diperiksa, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap keuntungan yang diperoleh melalui kartel dan kerugian yang diakibatkannya. Apabila keuntungan yang diperoleh lebih besar, maka perbuatan atau tindakan para pelaku usaha tersebut dapat dibenarkan bahwa itu perbuatan yang dilarang, perjanjian yang dilarang. Kemudian selanjutnya trust. Untuk dapat mengontrol produksi atau pemasaran produk di pasar, ternyata para pelaku usaha tidak hanya cukup membuat perjanjian kartel, tetapi juga membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar. Jadi ini sudah lebih kepada bentuk usahanya. Nah, gabungan tersebut itu membentuk organisasi agar lebih mudah mengendalikan seluruh proses produksi atau pemasaran suatu barang. Jadi ya otomatis kalau sudah membentuk sebuah organisasi seperti itu ya, maka akan lebih mudah untuk berkoordinasi dan mengatur strategi terkait pengendalian seluruh proses produksi suatu barang maupun jasa gitu ya. Kemudian di pasal 12 tentang trust ini, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan pemasaran atas barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini termasuk pendekatannya rule of reason. Jadi kalau tujuannya atau akibatnya tidak terbukti atau tidak terjadi, maka tidak bisa dihukumi. Nah, di Indonesia ini tidak ada ya. Di Indonesia belum ada sehingga belum ada penjelasan tentang KPPU tentang pasal 12 ini, belum ada pedomannya. Kemudian yang berikutnya ada oligopsoni. Nah, oligopsoni ini
merupakan suatu pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen, jadi kebalikannya. Jadi konsumennya yang memiliki kontrol atas pembelian. Nah, tapi jangan dibayangkan konsumennya ini adalah end customer ya. Maksudnya konsumen atau pembelinya ini ya adalah sesama pelaku usaha yang membeli ke suppliernya gitu. Jadi tetap dia adalah pelaku usaha, pembeli lah gitu ya. Dalam oligopsoni, konsumen atau pembeli membuat kesepakatan dengan pembeli lain dengan tujuan agar mereka bersama-sama dapat menguasai pembelian dan penerimaan pasokan. Dan pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Nah, oligopsoni itu sebenarnya termasuk jenis kartel, tapi kartelnya di sini ada kartel pembelian. Jadi dari pihak pembelinya. Oligopsoni juga ada yang pro persaingan dan ada yang merugikan persaingan. Jadi sebenarnya ada yang positif, berdampak positif, namun juga ada yang merugikan. Nah, yang merugikan inilah yang tidak diperbolehkan. Dengan adanya praktik oligopsoni, produsen atau penjual tidak memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka selain kepada pihak pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian oligopsoni. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah yang tidak diperbolehkan itu adalah di mana kondisi ketika produsen atau penjual itu tidak mempunyai alternatif lain untuk menjual produk mereka selain kepada pelaku usaha atau pembeli yang tadi melakukan praktek perjanjian oligopsoni tadi. Jadi pembelinya ya hanya mereka gitu ya. Tidak adanya pilihan lain bagi pelaku usaha untuk menjual produk mereka selain kepada pelaku usaha yang melakukan praktek oligopsoni tadi, itu mengakibatkan mereka hanya menerima saja harga yang sudah ditentukan. Jadi terpaksa menerima harga yang sudah ditentukan oleh para pembeli yang melakukan praktek oligopsoni tadi gitu. Jadi janjian gitu ya. Ini terdapat dalam pasal 13 ayat 1 dan 2. Dan kalau dibaca, kalau saudara-saudara baca, pendekatannya adalah rule of reason. Karena yang dilarang adalah akibatnya. adalah yang dilarang adalah anti persaingannya gitu ya. Jadi ada penetapan harga yang dilakukan oleh pembeli itu yang dikuasai atau dikontrol oleh pembeli sehingga menimbulkan efek anti persaingan. Kemudian selanjutnya adalah integrasi vertikal. Nah, ketika suatu pelaku usaha ingin pangsa pasar yang dimilikinya menjadi lebih besar, maka pertumbuhan perusahaan dan perolehan laba yang semakin meningkat, maka yang dilakukan mereka adalah menurunkan biaya operasional, biaya operasional. Nah, sehingga apa? Sehingga tingkat efisiensi akan semakin tinggi. Hemat lah intinya gitu ya. Dan juga untuk mengurangi ketidakpastian akan pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam berproduksi dan pemasaran hasil produksi. Jadi integrasi. Jadi gini, logikanya atau sesuatu yang wajar ketika seorang pelaku usaha itu ingin memperoleh laba yang lebih banyak. Nah, caranya adalah dengan melakukan efisiensi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk memperoleh efisiensi itu? Salah satu caranya adalah dengan kerjasama atau melakukan perjanjian atau melakukan penggabungan dalam tingkat vertikal. Jadi maksudnya dalam tingkat vertikal ini ya dalam satu proses produksi seperti itu. Nah, kemudian maaf dalam satu proses produksi tapi beda pada tahap atau pada langkah yang berbeda gitu ya maksudnya ya. Tapi artinya vertikal ini ya memang dalam satu hulu ke hilir dalam satu proses produksi intinya begitu. Kemudian keadaan seperti ini membuat seolah-olah mereka merupakan satu perusahaan yang melakukan dua aktivitas yang berbeda tingkatannya pada satu proses produksi ya kan, pada satu proses produksi gitu. Jadi seolah-olah mereka itu satu perusahaan yang sama padahal mereka itu dua perusahaan yang berbeda gitu. Tetapi mereka melakukan kerjasama dalam rangka efisiensi tadi gitu. Nah, dalam pasal 14 ini ya, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk
yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Nah, kenapa integrasi vertikal ini disebut dapat menimbulkan anti persaingan sehingga dapat dihukumi gitu ya? Karena hal ini dapat meningkatkan hambatan masuk atau entry barriers, di mana pelaku usaha yang lain yang tidak melakukan integrasi vertikal itu harus melalui 2 tahap jika ingin masuk ke dalam pasar yang dengan semakin meluasnya praktek integrasi vertikal. Jadi maksudnya begini, akan menjadi hambatan, intinya akan menjadi hambatan bagi pelaku usaha lain yang tidak melakukan integrasi vertikal, gitu intinya ya. Nah, kemudian membuat perusahaan manufaktur yang ingin masuk ke dalam suatu industri harus memiliki perusahaan pemasok sendiri. Jadi tadi ya seperti yang saya bilang bahwa kenapa integrasi vertikal ini kemudian menjadi anti persaingan atau menjadi dilarang karena dapat meningkatkan hambatan masuk. Jadi hambatan masuk bagi pelaku usaha lain yang tidak melakukan integrasi vertikal. Kenapa? Karena dia nggak ada pasangannya gitu loh. Tidak ada, jadi dia harus mencari pemasok atau harus mencari pelaku usaha lain, atau kalau di dalam ini ya maklun gitu ya, itu mencari pemasok lain atau mencari pelaku usaha lain yang dapat diajak kerjasama secara vertikal tadi gitu. Nah, kalau tidak ada maka dia akan kalah gitu dari perusahaan yang sudah mempunyai pemasok sendiri. Itu tadi sudah melakukan kerjasama atau perjanjian integrasi vertikal. Nah, ini ya, atau perusahaan manufaktur untuk memasarkan produknya terpaksa harus memiliki perusahaan retail tersendiri karena perusahaan retail yang ada juga sudah terintegrasi dengan perusahaan manufaktur yang lain. Jadi tadi ya, dia sudah ada kerjasama gitu di antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dalam satu proses produksi yang sama, sehingga apabila ada pengusaha baru maka dia tidak punya pasangannya gitu intinya. Kemudian integrasi vertikal yang dilarang adalah yang anti persaingan, yakni yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk, dengan kata lain untuk menguasai pasar. Jadi yang dilarang itu adalah apabila jelas atau akibatnya terbukti gitu ya, terjadi bahwa tujuan dari integrasi vertikalnya dia itu adalah untuk menguasai sejumlah produk. Jadi memang untuk menghambat pelaku usaha lain dalam rangka tadi melakukan integrasi vertikal yang nggak ada pasangannya tadi, seperti itu. Moga-moga paham ya, jadi bisa dibaca lagi nanti ya. Jadi intinya kalau tujuannya terbukti seperti itu, ya tadi kan ini ya, mohon maaf kepencet. Ini tadi kan rule of reason ya, jadi maka kalau terbukti akibatnya terjadi, maka dapat dihukumi. Kemudian selanjutnya perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup ini ada 3 ya, ada 3 jenis. Yang pertama adalah exclusive distribution agreement. Intinya apa? Intinya bahwa pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja. Atau dengan kata lain, pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja. Jadi janjian gitu, maksudnya memang bukan janjian ya, ada syarat gitu, mensyaratkan bahwa dia hanya akan menerima produk dari pelaku usaha tertentu, seperti itu. Nah, hal ini menyebabkan kemungkinan matinya suatu pelaku usaha yang lainnya karena tidak mendapatkan bahan baku. Nah, ini tadi kaitannya dengan ini ya, kalau kaitannya dengan supplier bahan baku, itu udah di-tag gitu loh intinya, udah di-tag dan kamu nggak boleh menjual ke siapa-siapa, tidak boleh memasok kemana-mana. Tetapi sehingga kemudian akan membuat pelaku usaha lainnya itu tidak mendapatkan bahan baku sehingga tidak bisa
dia tidak bisa menjalankan usahanya otomatis karena tidak ada bahan bakunya. Nah, ini juga sifatnya karena dilarang juga karena meningkatkan penghalang tadi gitu ya. Sehingga kan otomatis pelaku usaha baru atau pelaku usaha yang akan masuk itu akan mikir-mikir lah, saya mau usaha di bidang itu bagaimana karena tidak ada tidak ada pemasoknya kayak gitu. Nah, namun terdapat dampak positif karena akan membuat kepastian akan distribusi. Jadi ya otomatis lah dampak positif itu maksudnya keuntungannya ya. Akan ada kepastian bahwa ya barangnya itu pasti akan dibeli oleh barangnya pemasok ini pasti akan dibeli oleh pelaku usaha. Kemudian dan artinya kan udah janjian ya, jadi akan beli di situ terus kayak gitu. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya pengurangan ongkos. Nah, itu tadi ya, efisiensi, sehingga terjadi efisiensi, sehingga dapat menguntungkan konsumen. Artinya begini, ini dampak positif ini dapat terjadi apabila itu dirasakan sampai ke konsumen. Jadi karena adanya efisiensi ini, ya otomatis cost-nya berkurang, ya otomatis juga harga jadi berkurang gitu. Jadi terjadi surplus konsumen. Nah, itu diperbolehkan jika dampak positif itu yang terjadi. Namun jika dampak negatif yang terjadi bahwa itu untuk menghalangi pelaku usaha lainnya, maka itu yang tidak diperbolehkan. Nah, ini ya, di pasal ini kan perjanjian tertutup ada di pasal 15 ayat 1. Nah, ini pendekatannya sebenarnya kalau dari pasalnya itu ada per se ilegal. Jadi, perjanjian tersebut dilarang seperti itu. Nah, namun ini ada perkecualian karena perjanjian tertutup ini mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya yang tadi ya, kalau terjadi ternyata surplus konsumen. Nah, maka dalam hal pembuktiannya ya, atau dalam hal kasus apabila terjadi kasus perjanjian tertutup ini, itu akan dipakai prinsip rule of reason. Jadi akan tetap dipakai apakah karena dia memiliki dampak positif ya. Beda misalnya dengan pemboikotan. Ya kalau namanya pemboikotan ya pasti terjadi kemudian dampak negatif. Jadi kan yang per se ilegal tadi kan pemboikotan juga. Yang per se ilegal juga itu tadi kan pemboikotan gitu maksud saya. Jadi kalau pemboikotan tidak ada dampak positif tapi jelas dampak negatifnya, sehingga tidak perlu ada kayak pembuktian seperti ini yang melakukan yang dengan prinsip rule of reason ini. Kemudian walaupun pasal 15 mengatur larangan perjanjian tertutup per se ilegal, namun sudah ada kan peraturannya tentang pedoman pasal 15 ini oleh KPPU. Nah, KPPU itu menyatakan bahwa untuk melarang perjanjian tertutup harus dibuktikan terlebih dahulu dampak negatifnya. Ya karena tadi ada dampak positifnya. Nah, dampak positifnya tadi apa? Saya ulangi. Dampak positifnya adalah efisiensi pada pengeluaran atau biaya operasional sehingga konsumen dapat memperoleh harga yang lebih murah. Nah, kalau ini terjadi, maka tidak dapat dihukumi meskipun perbuatannya jelas-jelas dilarang terkait perjanjian tertutup itu. Tetapi kalau ternyata dampak positif ini tidak terbukti dan yang terbukti adalah dampak negatifnya, maka dapat dihukumi. Dampak negatifnya apa? Yaitu dampak negatifnya adalah meningkatkan hambatan masuk bagi pelaku usaha lain. Kemudian juga potensial terjadinya pembagian wilayah. Ya karena tadi kan sudah ada pemasoknya, kamu cuma yang jual ke aku aja kayak gitu ya. Jadi ada pembagian wilayahnya juga ujung-ujungnya. Maksudnya pembagian kerjasamanya gitu ya. Kemudian memungkinkan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar yang ujung-ujungnya melakukan diskriminasi harga untuk memaksimalkan profit. Nah, bagi konsumen itu juga pasar menjadi tidak kompetitif. Pelaku usaha pada umumnya akan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi seperti tadi ya sebelum-sebelumnya, sehingga konsumen membayar lebih mahal. Itu ada kemungkinan dampak negatifnya seperti itu. Kemudian perjanjian tertutup yang kedua, tying agreement. Nah, tying agreement ini adalah apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli tersebut juga akan membeli barang lainnya. Jadi ini kayak bundling, tapi bundling barang yang berbeda.
Seperti itu. Nah, ini pasal 15 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain gitu ya dari pelaku usaha pemasok. Jadi bundlingnya itu bundling yang berbeda intinya dari perusahaan yang berbeda dan barangnya juga berbeda gitu bisa jadi. Nah, maksudnya ini kan biar barangnya laku kan gitu kan ya. Nah, melalui Praktijk Agreement itu pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli. Jadi sebenarnya ini strategi pelaku usaha sih, hanya saja apabila kemudian semata-mata adalah untuk tadi ya anti persaingan, kemudian melakukan monopoli, kemudian melanggar undang-undang melanggar hukum persaingan usaha, ya itu tidak dibolehkan gitu kan. Pada intinya strategi itu bebas saja gitu ya. Hanya saja ya itu tadi ada yang harus diperhatikan. Nah, dengan memiliki kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus, pelaku usaha dapat menciptakan hambatan bagi calon pelaku usaha pesaing lainnya untuk masuk dalam pasar. Lagi-lagi ya, jadi meningkatkan hambatan bagi pelaku usaha lain. Jadi karena ini bundling, jadinya beli yang ini dapat yang ini, maka pelaku usaha lainnya yang jualan itu juga jadi terhambat gitu, akan berpikir karena dia tidak punya pasangan bundling perusahaan lain gitu. Kemudian perusahaan kompetitor agar dapat bersaing mau tidak mau harus melakukan yang sama kayak gitu ya. Jadi agar dia dapat bersaing mau nggak mau ya kayak harus bundling juga gitu. Nah, bagi konsumen itu juga merugikan karena bagi konsumen yang tidak paham, dia akan membeli produk dengan tambahan produk lain yang dia anggap itu suatu hadiah atau bundling. Itu kan biasanya mungkin judulnya lebih murah lah dan sebagainya. Padahal sebenarnya tidak. Padahal sama saja dia membayar suatu harga yang di situ memang barang A plus barang B harganya. Jadi bukan diskon, bukan hadiah, bukan promo bundling gitu. Itu adalah dua barang dengan harga yang berbeda dijadikan satu, itu aja gitu. Jadi itu bagi konsumen kerugiannya di situ. Kemudian ada vertical agreement on discount. Jadi ini pasal 15 ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah kalau tadi itu mungkin ini ya saya bacakan ya, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga dan atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang atau jasa bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha yang lain yang menjadi pesaing. Jadi ada diskonnya. Jadi kayak yang bundling tadi, tapi ini bundling diskon dan itu harus membeli kayak gitu. Jadi tidak ada pilihan kalau pembeli itu tidak mau membeli. Jadi otomatis karena dia butuh barang yang A, jadi dia harus beli juga barang yang B, meskipun misalnya judulnya diskon. Tidak bisa dia membeli barang A saja dengan harga normal kayak gitu. Itu kalau ada peraturan seperti itu tidak boleh. Jadi saya ulangi ya, jadi contohnya misalnya bundling diskon, tetapi harus kedua-duanya. Tidak boleh salah satu saja kayak gitu kan. Biasanya kalau bundling itu yang diperbolehkan ya bundling diskon. Kalau mau diskon atau promo bisa beli dua-duanya, tapi kalau tidak mau karena tidak butuh barang yang satunya, maka ya udah beli satu saja tapi harga normal kayak gitu. Nah itu boleh yang seperti itu. Nah yang tidak boleh adalah kalau harus membeli kedua-duanya padahal dia butuhnya cuma satu saja seperti itu. Nah, untuk yang pasal 15 ayat 3 ini dirumuskan secara per se ilegal. Namun sama seperti yang tadi perjanjian tertutup harus dibuktikan dulu dampak negatifnya. Jadi pendekatan pembuktiannya adalah pendekatan rule of reason. Kemudian yang terakhir adalah perjanjian dengan pihak luar negeri. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang membuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Dapat dikatakan pasal ini mengatur suatu keadaan khusus apabila pelaku usaha di dalam negeri melakukan perjanjian dengan pihak pelaku usaha di luar negeri. Jadi intinya perjanjian-perjanjian yang dilarang itu juga berlaku apabila apabila berinteraksi atau melakukan perjanjian dengan yang pihak luar negeri kayak gitu. Kemudian permasalahan pemberlakuan undang-undang suatu negara terhadap orang atau badan hukum yang ada di luar negeri atau pelaku usaha yang berada di luar negeri, itu yang pertama adalah kenapa gitu ya, kenapa kok ya sama aja dengan pihak luar negeri juga nggak boleh gitu ya. Nah itu apakah yang pertama, apakah KPPU dan Pengadilan Indonesia dapat memeriksa pelanggaran atas UU nomor 5 tahun 99 yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berada di luar negeri atau yang kegiatannya di luar negeri. Nah, itu kan kita belum bisa yakin ya apakah bisa memeriksa dan mengadili pelanggaran tersebut. Kemudian yang kedua, adanya kemungkinan tidak tepatnya pengadilan untuk memeriksa hubungan satu negara dengan negara lainnya. Jadi kan pasti ada perjanjian antar negara yang berbeda antara Indonesia dengan negara A, misalnya dengan Indonesia dengan negara B. Kemudian yang ketiga, apakah adanya kemungkinan kekebalan hukum atau kedaulatan suatu negara yang mempunyai saham pada perusahaan tersebut. Jadi udah urusannya sudah melebar kemana-mana ya, sudah banyak gitu ya. Jadi selain ada perjanjian antar negara, tadi kemudian ada perjanjian antara perusahaan kedua negara tersebut. Jadi perlu dicek apakah ada pihak-pihak atau ada pelaku usaha yang mempunyai kekebalan hukum gitu. Kemudian adanya kemungkinan untuk menimbulkan tindakan yang tidak fair atas pelaku usaha yang bertindak dengan itikat baik yang dilakukan berdasarkan kebijakan dari negara-negara yang berbeda. Jadi selain tadi kerjasamanya antara Indonesia dengan A, Indonesia dengan negara B itu berbeda, itu juga ada kebijakan-kebijakan dari masing-masing negara mereka yang berbeda-beda juga. Nah, kemudian adanya kesulitan untuk mengontrol atau mengawasi keadaan yang ada di luar negeri dengan kebijakan yang lokal di sana. Kemudian adanya kesulitan untuk menjatuhkan putusan, ya apabila sudah memeriksa kan menjatuhkan putusan. Nah, itu terdapat kesulitan dalam menjatuhkan putusan, mengingat rumitnya permasalahan-permasalahan anti persaingan di antara kedua negara atau lebih seperti itu karena beda kebijakan, mungkin beda adat istiadat, beda kondisi ekonomi seperti itu. Ya sudah selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya kita tinggal nanti membahas tentang kegiatan yang dilarang. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.